وبه نستعين على أمور دنيا ودين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Taib, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan oleh Ummu Kalista ya, bahwa fa'il definisinya secara istilah al-ismu al-marfu' al-madhkuru qablahu fi'luh. Telah dijelaskan secara rinci. Sekarang kita akan membahas wahwa qismaini. Fa'il itu bentuknya itu ada dua. Zahirin wa mudmarin. Isim zahir dan isim mudmar. Zahir sudah kita tahu ya, zahir itu apa. Kemudian mudmar juga sudah tahu kita apa, yaitu dhamir. Taib. Fadhahiru nahwu qawlika qama zaidun wa yaqumu zaidun. Kemudian wa qama az-zaidani wa yaqumu az-zaidani wa qama az-zaidun wa yaqumu az-zaidun wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu wa qamat hindun wa taqumu hindun. Nah, sampai akhir. Sebentar Ana akan rinci dulu. Tadi sebagaimana yang disebutkan oleh mu'alif, fa'il itu katanya ada dua. Yang al-zahir, yang zahir kalau kita perhatikan maksud dari Ibnu Ajurum apa? Qama Zaidun. Pertama kita lihat Zaidun, keduanya ini bentuknya isim mufrad. Ya, keduanya bentuknya isim mufrad. Dan qama fi'il madhi, yaqumu fi'il mudhari, enggak ada bedanya. Kemudian qama az-zaidan wa yaqumu az-zaidani. Qama fi'il madhi, yaqumu fi'il mudhari, tidak ada bedanya. Tetapi az-zaidani di sini mutsanna. Ya, enggak ada bedanya. Kemudian qama az-zaidun wa yaqumu az-zaidun. Zaidun di sini jama taksir. Wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu, ini juga contoh jama taksir. Meskipun az-zaidun jamaknya jamak taksir dari nama, kalau ar-rijal bukan dari nama. Kemudian qamat hindun, baik itu perempuan juga. Wa qamat al-hindani, sama ya, perempuan untuk mutsanna. Al-hindatu jamak muannas salim. Wa taqumu al-hindatu. Wa qamat al-hunudu, ini jamak taksir. Akhuka asmala khomsah wa qama gulami wa yaqumu gulami, ini contoh untuk yang dhammahnya muqaddar. Jadi kalau kita ringkas, al-zahir itu bentuknya ada tiga. Ada yang bentuk mufrad, ada yang bentuknya al-mutsanna, ada yang bentuknya al-jam'u. Ini yang zahir. Tadi yang mufrad contohnya zaidun, gampang ya. Baik fi'il madhi atau fi'il mudhari. Ini laki-laki, untuk perempuannya hindun. Kemudian untuk mutsanna az-zaidani atau al-hindani. Baik laki-laki atau perempuan. Kemudian jamaknya di sini sebetulnya ada dua ya. Yang pertama as-salim, maksudnya jamak mudzakkar salim. Dan yang kedua adalah at-taksir. Bentuknya jamak at-taksir. Jamak taksir. Kalau jamak mudzakkar salim berarti contohnya az-zaiduna. Kalau perempuan jamak muannas salim berarti al-hindatu.
Kalau jamak taksir berarti baik dari laki-laki, ar-rijalu, kalau perempuan al-hunudu. Dibagi 3 ya. Kemudian ada contoh yang alamahnya itu muqaddarah. Ini contoh, yaitu gulami. Jadi kalau kita ringkas, Ibnu Ajurum ingin menjelaskan ini. Jadi tidak ada bedanya segala jenis bentuk. Isim zahirnya baik mufrad, laki-laki perempuan sama. Mutsanna juga, jama juga sama. Ini yang pertama yaitu isim al-zahir. Kemudian selanjutnya adalah wal mudmaru itsna asyara. Jadi ini mu'alif sedang memberitahukan kepada kita bentuk fa'il di dalam fi'il yang bentuknya dhamir sebetulnya. Di sini mu'alif hanya menjelaskan macam fa'il di dalam fi'il madhi. Tetapi mu'alif menginginkan hanya 3 bentuk mudmar itu. Mutakalim, mukhatab, dan ghaib saja. Padahal ada di bentuknya fi'il mudhari dan amr. Kita akan bahas ya sambil memurajaah. Yang selanjutnya adalah al-mudmar. Yang berupa dhamir. Dhamir ini kita bagi 3. Mutakalim, yang berbicara. Yang kedua, mukhatab, lawan bicara. Dan yang ketiga adalah ghaib, yang dibicarakan. Mutakalim itu sebetulnya ada 2 juga. Yang pertama yang menunjukkan kepada satu, yaitu ana. Bukan ana berarti afwan. Yang menunjukkan kepada satu, yang menunjukkan kepada satu contohnya darabtu. Mana fa'ilnya, yaitu ta. Dan ini menunjukkan satu. Saya. Atau menunjukkan lebih dari satu. Yaitu darabna. Makanya di sini adalah fa'il. Kalau mukhatab itu berarti sama ada 3 ya. Baik, kita ringkas seperti ini saja. Ada yang mufrad, ada yang mutsanna, dan ada yang jamak. Jadi mukhatab dan ghaib sama ya. Ada yang mufrad, mutsanna, dan jamak. Contohnya untuk mukhatab dulu berarti ya. Ana bilang untuk mufrad muzakkar. Darabta. Ini untuk mufrad muzakkar, darabta. Kalau muannas, darabti. Ini mukhatab. Ada pula yang ghaib, yaitu daraba dan darabat. Ini ghaib. Manakah fa'ilnya? Fa'ilnya kalau darabat, kalau darabta ta, kalau darabti ti.
at-ta'id. Kalau doroba sama dorobat, mustatir hiya, afwan, mustatir huwa dan mustatir hiya. Kemudian untuk musanna sama ya bentuknya untuk laki-laki atau perempuan. Dorobtuma. Fa'ilnya adalah tuma. Ini untuk mukhatab. Kalau untuk ghaib, doroba ya. Atau dorobata. Di mana fa'ilnya adalah alif. Dan yang terakhir adalah jama'. Bentuk jama' untuk mudzakkar adalah dorobtum. Fa'ilnya adalah tum. Sebetulnya kita bisa rinci ya. Fa'il-fa'ilnya bukan semuanya, bukan tum seluruhnya. Kemudian untuk itu untuk laki-laki, untuk perempuan dorobtunna. Fa'ilnya tunna. Kemudian untuk ghaibnya dorobu, ini untuk laki-laki. Untuk perempuan dorobna. Fa'ilnya adalah wawu dan nun. Nah, seperti itu. Jadi ini macam-macam fa'il. Yang wal mudmaru isna asyara. Yang ada mudmar itu, fa'il berupa mudmar itu ada 12 katanya. Apa saja? Dorobtu. Nah, kita ringkasnya seperti yang tadi. Dorobtu, ta ini fa'ilnya. Nah, dorobta, ta, dorobti, ti, dorobtuma, tuma, dorobtum, tum, dorobtuna, tunna, doroba, mustatir, huwa, dorobat, mustatir, hiya, doroba, alif, sama dorobata, sama ya. Kemudian dorobu, alwaw, dorobna. Nah, itu fa'il masing-masing dari fi'il tersebut. Kemudian nanti ada pembahasan sebetulnya di fa'il-fa'il di dalam fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Jadi gak apa-apa anak, sekalian saja anak tuliskan ya. Fi'il mudhari dari yadribu misal. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Kemudian tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, tadribna. Adribu, nadribu. Baik. Ini tasrif dari fi'il mudhari'. Kemudian manakah fa'il dari tasrifan tersebut? Kalau yadribu, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, yadribani alif, yadribuna wawu, tadribu mustatir hiya, tadribani alif, tadribna na, tadribu mustatir wujuban ini ya, anta, dan wujuban itu hanya 3, tadribu, adribu, dan nadribu.
tadribu anta, adribu ana, mustatirnya nadribu nahnu, domir mustatir wujubannya. Sisanya huwa, hiya di fi'il madhi dan mudhari sama mustatir jawazan. Kemudian tadribani alif, tadribuna waw, tadribina ya. Kemudian tadribani alif, tadribna na. Adribu mustatir ana, nahnu mustatir, nadribu mustatir nahnu. Itu untuk di fi'il mudhari'. Kemudian di fi'il amr. Di fi'il amr itu contoh idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Kemudian manakah fa'ilnya? Kalau idrib mustatir wujuban anta. Nah, ini ada wujuban di fi'il amr. Idriba alif, idribu wawu, idribiya, idriba alif, idribna. Nah, jadi wujuban ada 3 di fi'il mudhari', anta, ana, nahnu, dan anta di fi'il amr. Dan di fi'il amr tidak ada jawazan. Yang jawazan itu huwa, hiya di fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Jadi itu masing-masing pembagian dari fa'il, bentuk-bentuknya. Kemudian Ana akan membahas tambahan biar lebih rinci ya, bahwa fa'il yang berupa al-mudmar, sekali lagi, fa'il yang berupa mudmar ada dibagi 2. Ada yang al-muttasil, ada yang al-munfasil. Apa itu ad-dhamir al-muttasil dan apa itu ad-dhamir al-munfasil? Kalau al-muttasil itu adalah ma la yubtada'u. Ma la yubtada'u bihil kalamu. Di mana kalam tidak dimulai dengannya. Wala yaqa'u, dan tidak terletak ba'da illa, setelah illa. Maksudnya gimana? Dhamir muttasil kan misal fihi alha ya. Ya Allah. Dhamir muttasil fihi. Ya Allah, sebentar. Nah, udah lagi. Contohnya fihi alha. Apakah kita mungkin memulai dengannya atau hu fil masjidi? Nggak mungkin. Nggak bisa kita memulai hu fil masjidi. Maka karena alha itu dhamir muttasil. Dan tidak mungkin pula terletak setelah illa. Misalkan ma dorobtu. Ma dorobtu illa hu. Saya tidak memukulnya kecuali dia. Nggak bisa illahu. Karena alha atau alha ini merupakan dhamir muttasil. Itu definisi dari dhamir muttasil. Yang mana bentuknya fa'il ketika dhamir muttasil? Yang tadi kita sudah sebutkan. Dari dhamir-dhamir tersebut. Yang ana lingkari tersebut. Itu adalah dhamir muttasil. Kalau ad-dhamir al-munfasil berarti kebalikannya. Ma yub
yubtada'u bihil kalam wa yaqa'u ba'da illa, dan dapat terletak setelah illa. Contohnya yang mana? Huwa. Contohnya itu huwa, huma, hum, hiya, huma sampai akhir itu domir munfasil. Kemudian ana ambil contohnya, kan ana bilang tadi fa'il bisa berupa domir munfasil. Kalau mutasil sudah jelas. Kalau domir munfasil ketika fa'il seperti apa? Contohnya misal maja'a, tidak datang illa huwa, kecuali dia. Berarti huwa di sini adalah fa'il dari ja'a. Seperti itu. Ini contoh domir munfasil. Alhamdulillah, sudah rinci ya. Itu pembagian dari al-fa'il. Macam-macam fa'il. Kemudian selanjutnya, baru bab atau al-marfu'at yang kedua. Isim yang marfu yang kedua. Ini hampir mirip ya dengan al-fa'il. Isim yang marfu yang kedua adalah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Ya. Atau kita sering sebut naibul fa'il. Pengganti dari fa'il. Seperti yang tadi Kalista jelaskan bahwa orang Arab itu misal mengatakan fataha hamidun al-baba. Fataha di sini fi'il. Siapa yang membuka pintu? Hamid, berarti di sini adalah pelaku, subjek, kita sebut fa'il. Dan apa yang dibuka? Ini disebut objek, kita bilang maf'ul bih. Kemudian orang Arab kadangkala menghapus fa'il dan mencukupkan hanya menyebutkan maf'ul. Maka yang tersisa adalah dan al-bab. Kemudian ketika fa'ilnya dihapus yaitu hamid, yang tertinggal hanya al-bab, maka bab ini menggantikan posisi hamid. Maka bab ini diberikan hukum seperti hukum hamid, yaitu hukum fa'il. Dia itu marfu ya. Kemudian harus sesuai mudzakkar dan muannasnya dengan fi'il gitu ya. Maka diberikan hukum sama dengan fa'il. Karena maf'ul bih tadi berubah menjadi pengganti fa'il, maka kita bilang naibul fa'il. Naib itu pengganti. Naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Kemudian kita beri hukum fa'il. Apa hukum fa'il? Itu marfu. Berarti kita bilang fa'ilun marfu'un. Ini al-bab isi mufrad, kalau marfu cirinya dengan apa? Dengan dhammah. Berarti naibul fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah atau marfu'un bid-dhammah. Seperti itu. Atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh, ialah isi maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, dengan kata lain, bab ini adalah maf'ul yang tidak disebutkan hamidnya, fa'ilnya. Seperti itu. Kemudian di sini definisi dari isi maf'ul adalah al-ismu, tentu dia itu harus isim, berarti mengeluarkan fi'il dan huruf. Al-marfu' harus dia itu hukumnya marfu'. Alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan bersama maf'ul itu siapa? Fa'ilnya. Jelas ya, ini jelas.
Kemudian setelah kita menggantikan fa'il atau setelah fa'il itu dihapus dan digantikan oleh maf'ul, tentu bentuk fi'ilnya pun yaitu fataha perlu diganti. Apa bentuknya? Bentuknya itu harus diganti. Maka bagaimana cara mengganti bentuk tersebut? Yang asalnya fataha hamidun al-baba, Hamid membuka pintu, maka sekarang dengan kata lain pintu dibuka. Jadi dari menjadi kata pasif. Pasif ya, yang di. Bagaimana cara menggantinya? Kata Ibnu Ajurum, fa in kana al-fi'lu madiyan. Jika fi'il itu madhi, dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Ini dia cara merubah fi'il madhi. Katanya kalau fi'ilnya itu fi'il madhi yang mau dirubah ke dalam bentuk fi'il yang tidak diketahui fa'ilnya atau yang dihapus fa'ilnya, dumma awwaluhu asalnya fathah menjadi dumma awwaluhu di fu wa kusira ma qabla al-akhir. Asalnya fathah berarti ti, haknya tetap menjadi futiha. Seperti itu. Kemudian wa in kana mudhari'an, jika fi'ilnya itu mudhari', dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Jadi kalau fi'ilnya itu asalnya yaftahu, kita rubah menjadi dumma awwaluhu menjadi yuf wa futiha ma qabla akhir, dan difathahkan huruf sebelum akhir, yufta, halnya tetap berarti yuftahu. Itu ketika mudhari'. Dan sama ke dalam bentuk fi'il yang lain. Seperti itu. Ini maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Yang asalnya aktif fataha hamidun albab, Hamid membuka pintu, berubah menjadi futihal babu, pintu itu dibuka. Kemudian sama ya, untuk maf'ul itu terbagi kepada dua, maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu atau naibul fa'il, zahir dan mudmar. Zahir ini sudah dijelaskan ya, bentuk-bentuknya yaitu sama dengan yang ada di al-fa'il, bentuk-bentuknya. Dari bentuknya zahir dan mudmar. Zahir sama saja, mufrad, mutsanna, jamak itu baik mudzakar, muannas atau taksir sekalipun. Begitu pula sama saja zahir atau muqaddarah dhammahnya, alamahnya. Kemudian yang mudmar juga sama, mudmar itu dibagi tiga, mutakalim, mukhatab, dan ghaib. Rinciannya sudah kita bahas di bab al-fa'il. Jadi kita sudah mendapatkan dua dan kita telah merincinya, yaitu marfu'atul asma dari yang 7. Yang pertama al-fa'il, kita sudah jelaskan secara rinci. Al-maf'ul juga sudah kita jelaskan secara rinci. Jadi kalau fi'il madhi, misal ana misalkan, misal duribtu, berarti duriba madhi, fi'il madhi dengan sebutan lain yaitu majhul. Sebutan lain yaitu fi'lun madhin mabniun lil majhul. Jadi sebutan untuk fi'il yang telah dirubah ke dalam bentuk yang tidak diketahui fa'ilnya. Ya Allah. Ya Allah, kok sini ya? Sebentar. Taib, yang tidak diketahui fa'ilnya atau yang tidak disebutkan fa'ilnya. Bagaimana mengi'rabnya?
Ya Allah. Sebentar. Baik. Bagaimana sebutannya? Ialah fi'lun madin mabniun lil majhul. Mabniun lil majhul untuk penjelasan fi'il tersebut dirubah menjadi duriba atau dengan kata lain menjadi pasif. Mabniun lil majhul atau sebutan yang lain adalah mughayyar as-sighah. Mughayyarus sighah. Bentuknya yang dirubah. Ini dua istilah ya. Dua istilah. Dua-duanya betul. Kemudian setelah itu kita biasa hukumnya fi'il madhi seperti biasa yaitu mabniun ala sukun. Ya. Atau fa'ilnya. Itu contoh saja. Begitu pula fi'il mudhari yudrabu. Berarti kalau yudrabu adalah fi'lun mudhari'un. Kita bilang mabniun lil majhul atau mughayyar as-sighah. Kemudian kita bilang i'rab seperti biasa yudrabu ini kan belum bersambung belum didahului oleh nasib atau jazim. Nah, kita bilang marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Seperti itu. I'rab seperti biasa. Kalau fi'il amr tidak bisa ya. Fi'il amr tidak bisa. Nah, itulah ummahat penjelasan dari dua isim yang marfu yaitu al-fa'il dan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu atau naibul fa'il. Baik. Bagaimana ummahat? Cukup ya? Cukup insyaallah Ustaz. Baik, cukup. Alhamdulillah. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya sampai pembahasan dua dari isim-isim yang marfu. Baik, kita cukupkan. Syukran jazilan kepada ummahat yang sudah menyempatkan hadir. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu